Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lihat di sini, adonan ini sangat kenyal, melar-melar dan tidak mudah sobek. Nah, ini adalah cikal bakal, cikal bakal adonan mie kenyal, mie ngaret, dan untuk kulit gorengan. Nah, semacam apa ya? Semacam kulit pastel. Ini dia hasil mie dan ini dia gorengannya. Jadi dari satu resep kita akan dapatkan 2 macam jenis makanan. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, ini bahan-bahan mie-nya. Kalian bisa lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Sekarang kita akan campur dulu tepung terigu protein tinggi, kemudian tepung tapioka. Ini kita aduk dulu jadi satu. Lalu masukkan garam, aduk lagi. Satu butir telur, dan minyak sayur. Minyak sayur ini maksudnya minyak goreng ya. Minyak goreng untuk menggoreng itu loh. Bukan minyak sayur yang bener-bener vegetable itu. Mama ini menyebutnya minyak goreng itu minyak sayur. Nah, kita uleni dulu pakai tangan. Kemudian masukkan airnya sedikit demi sedikit. Jadi dari 80 ml sampai 100 ml, atau mungkin bisa juga kalian lebih. Yang pasti adonannya seperti ini nih. Tidak terlalu lembek. Jadi masih keras-keras seperti itu. Cenderung keras ya ini ya. Sebisa mungkin harus keras, jangan sampai lembek. Dan tidak diuleni seperti menguleni roti, sampai tercampur rata saja. Kemudian kita tutup dan istirahatkan dulu selama 15-20 menit. Lanjut kita akan buat ayam jamurnya. Setengah buah dada ayam, kaldu bubuk, lada, garam secukupnya, bawang putih yang dihaluskan, kemudian bawang bombay, saus tiram, jamur, dan kecap manis. Nah, ayam dan jamurnya kita potong-potong dulu ya. Ini jamur kancing yang masih fresh ya, yang bukan kalengan, tapi kalau yang kalengan juga boleh. Nah, akan kita tumis dulu, masukkan minyak goreng secukupnya. Masukkan bawang putih, setengah bawang bombay. Tumis dulu sampai sedikit layu. Goyang-goyang, kemudian masukkan ayam dan jamur. Nih, ayamnya juga udah dipotong-potong kecil. Terus diaduk. Lalu masukkan garam, lada, kaldu bubuk secukupnya. Aduk lagi. Ini udah Mama Iji campur ya. Saus tiram dan kecap manisnya biar mudah aja. Kita tuangkan, kemudian tambahkan sedikit air, kemudian masak sampai matang, lalu sisihkan. Kita kembali ke bahan mie-nya. Taburi dulu papan kerja dengan tepung tapioka. Nah, ini adonan yang udah kita diamkan 15-20 menit udah lebih lunak, tidak mengeras lagi ya. Tadi awalnya keras loh. Jadi kita diamkan itu gunanya untuk adonan ini biar lebih rileks dan mudah kita menggilingnya. Kalian boleh menggunakan gilingan mie, tapi di sini Mama Iji secara manual aja menggunakan rolling pin. Jadi kalian bisa lihat caranya mudah banget. Menipiskannya juga tidak sulit. Nih, ini terus kita tipiskan setipis yang kalian mau. Mie kan ada yang tipis, ada yang tebal ya. Nih, ini masih Mama Iji tipiskan.
Kalau udah, taburi lagi permukaannya dengan tapioka, kemudian lipat. Jadi setiap lipatan taburi dengan tepung tapioka agar tidak melekat. Nah, saatnya kita potong-potong. Kalau mau mie yang lebar, potongnya bisa lebar. Tapi kalau ini Mama Meiji potongnya tipis-tipis, kecil-kecil seperti ini. Ternyata mudah ya. Kalau buatnya sedikit sih nggak usah pakai gilingan mie, nggak masalah. Tuh, ini udah selesai. Coba kalian lihat, kita pisahkan nih. Nggak melekat ya, karena tadi setiap lapisannya kita taburi dengan tepung tapioka. Nah, dari ukurannya segini, ini masih bisa melar lagi. Tuh, kalian lihat tuh. Seperti main lompat tali kan. Seperti karet, ya ngaret banget nih. Tidak mudah putus dan melar. Ini adalah bagian yang paling mengasihkan, menarik. Tuh. Menarik, kemudian apa ya namanya? Apa tuh namanya? Habis tarik tuh. No, ya gitu deh. Tuh, kalian bisa lihat melar banget, mentul-mentul. Ini kita tarik sambil diputer gitu ya. Tuh, seperti lompat tali. Ini mudah banget, kalian pasti bisa membuatnya. Sambil kalian taburi lagi, bubuhi dengan tepung tapioka. Ini siap kita gulung. Nah, untuk gulungnya ini nih nggak ahli banget ya. Ya pokoknya gitu deh. Ini untuk satu porsi lumayan banyak. Atau cara berikutnya, agar minyak itu nggak menempel, kalian urek-urek begitu. Tuh, seperti itu caranya, sambil ditaburi sedikit tepung tapioka. Ini mie-nya setelah Mama Meiji coba, dapat 5 porsi loh. Bisa kita simpan di kulkas selama 1 bulan. Oh, cukup lama ya, karena Mama Meiji udah membuktikannya loh. 1 bulan itu di dalam chiller. Chiller itu yang di kotak bagian atas, yang dingin, lebih dingin banget tapi tidak membeku. Nah, ini kita letakkan dulu di kulkas. Nih, di chiller ini nih. Ini mie udah sebulan ya. Sayangnya nggak Mama Meiji tutup dengan plastik. Kalau kalian mau simpan, masukkan dalam plastik dalam wadah tertutup. Mie-nya Mama Meiji simpan dalam kulkas sambil menunggu sore. Nih, udah waktunya mau berbuka. Rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan mie-nya. Nah, untuk mie ini masukkan secukupnya ya, karena kalau airnya kurang, nanti mie-nya akan menggumpal. Karena tadi mengandung tepung tapioka untuk lapisannya kan. Nah, jadi seperti ini. Airnya harus lebih banyak dari mie yang kita masukkan. Dan untuk merebus mie selanjutnya, kalian harus ganti dengan air yang baru, karena air yang lama itu pasti akan mengental. Nah, ini minyak kita salin dulu. Itu ayam jamurnya udah jadi. Sebagai pelengkap ini ada kecap ikan, kemudian minyak wijen, dan irisan daun bawang. Ini kita aduk-aduk dulu. Nah, jadi setiap mie itu usahakan air rebusannya diganti ya, apalagi kalau udah terlihat kental ya, agar mie-nya tidak menggumpal. Nah, masak mie juga nggak lama, kurang lebih 3 menitan. Sekarang kita taburi dengan daun bawang, kemudian ayam jamurnya. Dan di sini kita akan gunakan sawi putih karena sawi hijaunya nggak ada. Jadi resep untuk bening sawi putihnya. Jadi kalau mau yang berkuah, rebus air, kemudian tambahkan kaldu bubuk, lada dan garam, juga sedikit gula. Lalu setelah mendidih, masukkan daun bawang dan sawi putih. Ini seger banget. Nah, ini ayam jamur. Ini dia kuah sawi putihnya. Seperti ini cara menyantapnya. Ini dia tutorial cara menyantap
mie kenyal. Ini kenyang banget. Terus bener-bener lembut dan kenyal. Kalian boleh coba ya. Dan caranya juga mudah. Nih seperti ini penampakannya. Enak banget. Oke, lanjut ya ke resep yang kedua. Dengan bahan dari mie yang sama tadi, kita buat adonannya lagi, kemudian tetap diistirahatkan agar adonannya lebih lunak dan lentur. Nah sekarang sama, ini taburi sedikit dengan tepung tapioka, kemudian kita pipihkan. Boleh secara manual menggunakan rolling pin atau mesin penggiling mie. Ini untuk setipis-tipisnya ya, semakin tipis semakin garing. Kemudian kita rolling, digulung dari ujung tepi sampai ke ujungnya lagi. Agar lebih mudah kita bagi dua, kemudian dirapikan gulungannya, potong-potong untuk ukurannya sesuai selera. Nah, untuk isiannya opsional. Di sini Mama Meji menggunakan kentang dan kornet yang dihancurkan. Ini dia, kita dapatkan 2 bentuk, tapi nanti ditambah 1 bentuk lagi. Yang pertama, pipihkan dulu 1 bagian adonan, sepotong. Nih, ini lumayan tipis ya, seperti ini tuh, sangat lentur. Tidak mudah sobek, sama dengan adonan mie. Kemudian masukkan isiannya. Isiannya kalian boleh menggunakan apa aja. Ini Mama Meji kentang direbus, dihaluskan, kemudian campur dengan kornet. Tambah lada gula garam gitu dan kaldu bubuk. Sangat simpel. Nah, ini kita bentuk segitiga. Kalian bisa lihat tadi caranya. Bentuknya seperti samosa. Nih. Kemudian bentuk yang kedua sama, kita pipihkan. Lalu beri isian, gulung memanjang. Bagian yang selebihnya kita kerat-kerat menyerong. Gulung kembali, lalu lekukan. Nih, seperti bulan sabit. Bentuk yang ketiga, pipihkan memanjang, kerat-kerat lagi, beri isian, lipat tepi kiri dan kanannya agar tidak terbuka, isinya tidak terburai, kemudian gulung. Nah, ini bentuknya lebih memanjang. Nih, ini dia hasilnya, siap kita goreng. Nah, kalau kalian ingin simpan di freezer, kedua adonan ini bisa ya. Ini sebelumnya udah dimasukkan di kulkas dulu yang di chiller. Setelah kokoh, baru kalian kemas di dalam plastik dan bisa disimpan di freezer. Ketahanannya itu sesuai dengan isi yang kalian pakai. Kalau isinya itu lebih basah, mungkin tidak terlalu bertahan lama ya. Paling lama itu sebulan di dalam freezer. Lebih dari sebulan ya kurang enak rasanya. Ini dia hasilnya setelah kita goreng. Siap untuk dijadikan hidangan berbuka. Mie kenyal dan gorengan dengan satu resep. Kita dapatkan 2 macam jenis. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.